Sebagai L&D profesional, pastinya teman-teman ingin dianggap sebagai aset yang strategis oleh jajaran manajemen papan atas. Bagaimana membina hubungan baik dengan mereka? Saya Teddy Irawan dari MTI Talent Story. Kali ini saya akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana the power of proximity bisa memberikan kekuatan kepada seorang L&D profesional. Sebelum saya jump into the why and the how, sebaiknya saya set the stage dulu di sini. Bahwa L&D adalah sebuah dunia yang dinamikanya sangat tinggi. Sehingga bagi setiap pelaku di dalamnya, staying ahead bukanlah merupakan sebuah pilihan, tetapi sebuah keharusan. Salah satu caranya adalah dengan membina hubungan baik dengan jajaran manajemen papan atas. Lalu, mengapa hal ini penting? Jawabannya adalah alignment. Ketika seorang L&D profesional bisa membina hubungan baik dengan jajaran manajemen papan atas, maka segala sepak terjang L&D akan dianggap sebagai aset yang strategis, bukan sebagai entitas yang berbeda. Aspek kunci dari semua ini adalah seorang L&D profesional must speak the language of leadership. Yang teman-teman bicarakan bukan sekedar program pembelajaran, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa program-program tersebut dapat berkontribusi terhadap yang namanya bottom line, terhadap employee engagement, dan juga terhadap tujuan organisasi secara keseluruhan. Tapi sebelum saya masuk ke tip-tipnya, saya perlu mengingatkan bahwa jalan menuju hubungan baik ini tidaklah mudah. Teman-teman akan dihadapkan pada banyak tantangan untuk mencapainya. Oleh karena itu, muncullah sebuah aspek kunci yang lainnya, yaitu bahwa L&D profesional harus menjadi sebuah pribadi yang mudah disukai dan mudah dipercaya. Sekali lagi, speaking the language of leadership sangatlah essential supaya Anda, teman-teman, bisa berkomunikasi dengan jajaran manajemen papan atas dan juga bisa menyesuaikan semua inisiatif pembelajaran dengan tujuan organisasi. Berikut adalah tip-tipnya. Yang pertama, selalu hubungkan semua program pembelajaran dengan tujuan bisnis. Artikulasikan dengan sejelas mungkin bagaimana program pembelajaran yang teman-teman buat bisa berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan kunci dari organisasi. Gunakan contoh-contoh dan data untuk mendemonstrasikan dampak pembelajaran terhadap tujuan organisasi. Yang kedua, kuantifikasi yang namanya return on investment. Tunjukkan keuntungan-keuntungan dari programnya teman-teman. Misalnya, dapat meningkatkan produktivitas, meningkatkan kinerja karyawan, atau menghemat biaya. Gunakan metrik dan analitik agar manajemen memahami secara kuantitatif nilai dari program pembelajaran yang diajukan. Yang ketiga, berbicaralah dengan bahasa finansial. Misalnya, cost saving, revenue generation, atau return on investment. Tunjukkan ada hubungan yang kuat antara investasi di pembelajaran dengan financial health dari perusahaan. Yang keempat adalah selaraskan dengan KPI atau Key Performance Indicators. Pahami terlebih dahulu apa saja KPI-KPI yang ada di perusahaan. Kemudian demonstrasikan bagaimana pembelajaran bisa membuat performance benchmark itu dipenuhi atau bahkan dilampaui. Yang kelima adalah selalu highlight dampak-dampak yang strategis. Misalnya, dampak jangka panjang dari pembelajaran terhadap kelangsungan organisasi. Tunjukkan bagaimana pembelajaran bisa mendukung visi, misi, dan arah strategis perusahaan secara keseluruhan. Selanjutnya adalah susun narasi yang mengikat. Gunakan storytelling untuk menggambarkan bagaimana pembelajaran bisa beresonansi dengan visi dan misi kepemimpinan di organisasi. Yang ketujuh, selalu menyesuaikan gaya komunikasi.
pastikan mengetahui kepribadian dan gaya komunikasi para pengambil keputusan. Lalu sesuaikan cara pelaporan, cara presentasi, maupun diskusi informal dengan mereka. Yang kedelapan, wajib menjadi adaptable dan fleksibel. Di sini muncul istilah agile, bahwa seorang L&D profesional harus bisa cepat mengikuti banyak perubahan dengan lincah. Tunjukkan bahwa program pembelajaran telah disesuaikan dengan perubahan yang terjadi saat ini. Berikutnya adalah menekankan dampak terhadap pengembangan karyawan. Lakukan connecting the dots terhadap pengembangan karyawan dengan pertumbuhan organisasi. Tunjukkan bahwa berinvestasi di pembelajaran karyawan, pengembangan mereka itu dapat berdampak secara positif terhadap retention, rekrutmen, dan kapabilitas karyawan secara keseluruhan. Dan terakhir adalah sering-sering meminta feedback dan berkolaborasi dengan banyak departemen. Gunakan mendengarkan secara aktif untuk meminta ide tentang peningkatan kualitas program pembelajaran yang sudah ada. Rangsang kolaborasi dengan melibatkan para department heads dalam perencanaan dan pengambilan keputusan sehubungan dengan semua program pembelajaran. Jadi intinya, jajaran manajemen papan atas itu bukan untuk ditakuti atau bahkan dijauhi, tetapi dekati mereka dengan cara speaking the language of leadership, minta support dari mereka, dapatkan komitmen dari mereka untuk menjamin terciptanya dampak yang berarti bagi perusahaan.